Saya Maulidia Putri ingin menjelaskan latar belakang makalah dan PowerPoint tentang Listen Study. Listen Study adalah program adaptasi dari Jepang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru. Prinsip utamanya adalah peningkatan kualitas pembelajaran secara bertahap dengan belajar dari pengalaman sendiri dan orang lain. Listen Study berfungsi sebagai forum belajar di mana guru tidak hanya belajar dan mengajar, tetapi juga dari mengobservasi guru lain. Prosesnya dimulai dengan inovasi pembelajaran, kemudian beberapa guru merancang pembelajaran untuk mengimplementasikannya ide tersebut. Salah satu guru ditugaskan untuk menerapkannya di kelas yang dibuka, sementara guru lain mengamati prosesnya. Pengalaman belajar dari orang lain melalui observasi ini sangat penting karena memberikan contoh nyata untuk meningkatkan kemampuan mengajar. Listen Study terbukti efektif sebagai sumber contoh praktik pembelajaran dan dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan guru maupun calon guru. Selanjutnya adalah pengertian Listen Study. Listen Study adalah model pembinaan profesi guru berbasis pengkajian pembelajaran kolaboratif dalam siklus berkelanjutan, bukan metode mengajar. Tujuannya adalah membangun komunitas belajar atau learning community dengan prinsip kolegalitas dan saling belajar atau mutual learning. Dalam praktiknya, guru bebas memilih dan menerapkan metode belajar yang sesuai dengan kondisi kelas. Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Sudrajat, Listen Study merupakan upaya untuk peningkatan proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan oleh sekelompok guru. Saya, Tia Anggoroningrum, akan mempresentasikan dampak program Listen Study bagi guru. Salah satu hal yang paling membanggakan dari program Listen Study adalah dampak positifnya yang nyata bagi perkembangan para guru. Dengan terlibat dalam Listen Study, guru tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga belajar dan bertumbuh. Mereka menjadi lebih kreatif dalam merancang pembelajaran, lebih peka terhadap kebutuhan siswa, dan lebih berani mencoba metode baru yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Selain itu, keterampilan guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK juga semakin terasa. Artinya, guru tidak hanya menjalankan tugasnya, tetapi juga merefleksikan dan meningkatkan praktik mengajar mereka secara sistematis. Pada akhirnya yang diuntungkan adalah siswa, karena mereka belajar dari guru yang terus berkembang dan penuh inovasi. Selanjutnya adalah ciri-ciri Listen Study. Listen Study memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya unik dan efektif. Yang pertama, memiliki tujuan bersama untuk jangka panjang. Listen Study dimulai dengan kesepakatan bersama antara para guru tentang apa yang ingin mereka capai dalam jangka panjang. Misalnya, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, atau mengembangkan karakter peserta didik. Yang kedua, fokus pada materi yang penting dan menantang. Listen Study tidak membahas semua materi, tetapi memilih topik-topik yang dianggap penting, seringkali menjadi titik lemah siswa atau yang sulit untuk diajarkan. Dengan begitu, energi dan waktu guru benar-benar terfokus pada hal-hal yang bermakna. Yang ketiga adalah observasi secara langsung di kelas. Inti dari Listen Study adalah mengamati proses pembelajaran, bukan hanya membaca RPP atau menonton video, tetapi benar-benar hadir di kelas, merasakan dinamikanya, dan belajar dari interaksi nyata antara guru dan siswa. Melalui 3 ciri ini, Listen Study bukan hanya pelatihan, tetapi juga pelajaran belajar bersama yang penuh makna. Terus kalau tahapan 1 itu perencanaan kan. Terus kalau tahapan perencanaan Lesson Study, tim dosen ini berkolaborasi menyusun rencana pembelajaran semester yang berfokus pada student centered learning. Tahapan ini meliputi yang pertama itu analisis kebutuhan,
Lah, analis kebutuhan ini seperti kayak mengidentifikasikan masalah pembelajaran, seperti metode, media evaluasi, dan hasil akhir. Terus yang kedua itu pertukaran ide antara dosen dan mahasiswa, itu kayak saling bertukaran pengalaman, saling berbagi pengalaman, dan topik informasi yang Anda pilih. Terus kalau yang ketiga itu uji coba material, menguji coba teaching material baru. Terus kalau yang keempat itu narasumber, mendatangkan narasumber untuk menguatkan dasar teorisis dan kelayakan penerapan. Yang kedua itu tahapan pelaksanaan. Yang pertama itu kegiatan utama. Terus kegiatan utama itu ada dua. Yang pertama itu kegiatan dan yang kedua itu observasi. Terus prinsip pembelajaran itu ada dua juga. Yang pertama itu gunakan metode dan media yang relevan dengan caption pembelajaran. Terus yang kedua itu dorongan mahasiswa untuk berpikir kritis dan terlibat aktif. Terus ada model pembelajaran yang direkomendasikan itu student centered learning. Terus ada panduan observasinya juga, itu ada 5. Itu juga jangan ganggu proses pembelajaran. Terus fokus pada interaksi mahasiswa dengan dosen. Terus tujuan itu belajar bukan mengevaluasi. Terus ketiga itu catatan perilaku belajar mahasiswa secara objektivitas. Dan yang keempat itu perekaman boleh dilakukan asal tidak mengganggu semuanya gitu. Tahapan yang ketiga itu refleksi. Tahapan ketiga dalam lesson study adalah refleksi yang dilakukan dalam bentuk diskusi dengan panduan dan pimpinan dosen yang ditunjuk. Kegiatan ini meliputi 3. Yang pertama itu umpan balik dari dosen pengajar. Dosen yang memperhatikan pembelajaran menyampaikan kesan umum dan khusus, termasuk kesulitan dan permasalahan selama menjalankan RPS. Terus yang kedua itu tanggapan dari pengamatan. Tanggapan dari pengamatan ini dosen pengamat memberikan saran berbasis bukti hasil observasi, bukan opini. Bukan. Terus yang ketiga itu tujuan. Tujuannya itu diskusi menghasilkan umpan balik konstruktif untuk perbaikan proses pembelajaran. Seluruh peserta itu wajib mencatat pembahasan sebagai bahan refleksi dan peningkatan kualitas pembelajaran. Tujuan ini melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran inquiry sosial berbasis lesson study for learning community bagi mahasiswa, khususnya pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Secara spesifik, buku model ini bertujuan yang pertama, memberi gambaran teoristik dan praktis kepada dosen tentang pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Terus yang kedua, menjadi acuan bagi dosen dan praktisi pendidikan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Terus yang ketiga, melaksanakan efektivitas dan kualitas pembelajaran khususnya untuk meningkatkan keterampilan sosial dan hasil pembelajaran mahasiswa. Terus kalau tujuannya tahapan pertama yang perencanaan tadi itu menciptakan RPS yang mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan selama proses pembelajaran dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Saya Siti Nurwasiah ingin membacakan manfaat lesson study. Yang pertama, menciptakan suasana keakraban dan kekeluargaan antar sesama guru. Yang kedua, memberi peluang bagi guru untuk memecahkan berbagai masalah dan menciptakan solusi secara bersama-sama, saling bertukar pengalaman. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi guru untuk dapat membuat perencanaan pembelajaran secara bersama-sama dan mempraktekkan hasil kinerjanya. Yang keempat atau yang terakhir, membuat guru lebih profesional dalam pembelajaran atau mengajar sehingga menciptakan suasana yang kondusif bagi peserta didik sebagai tujuan memerlukan peserta didik yang terbaik demi masa depan Indonesia. Yang terakhir, kesimpulan berdasarkan pembahasan makalah ini dapat disimpulkan bahwa lesson study merupakan suatu model pembinaan profesi seperti guru atau dosen yang bersifat kolaboratif dan berkelanjutan, berfokus pada pengkajian pembelajaran melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi.
Tujuan utama listen study yaitu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran melalui pembagian profesionalisme pendidik, peningkatan keterampilan sosial, hasil belajar peserta didik, serta penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Listen study memiliki ciri khusus berupa tujuan jangka panjang, fokus pada materi pembelajaran yang penting dan challenging, serta observasi langsung sebagai jantung dari prosesnya. Listen study memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, perencanaan atau plan, menyusun RPS secara kolaboratif dan analisis kebutuhan dan masalah. Yang kedua, pelaksanaan, praktik pembelajaran oleh suatu dosen atau guru dan observasi oleh peserta lain. Yang ketiga, refleksi, diskusi umpan balik berbasis bukti untuk perbaikan pembelajaran. Lesson study memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, meningkatkan kompetensi dan inovasi mengajar pendidik, memperkuat kolaborasi dan pertukaran pengalaman antar pendidik, menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan kolaboratif, mendorong menciptanya learning community yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, lesson study bukan sekedar metode, tapi merupakan pendekatan sistematis untuk pengembangan budaya, meningkatkan kualitas pendidikan melalui refleksi kolaboratif dan pembelajaran dari praktik nyata.